Halo. Halo. Alhamdulillah. Baru 35, kita tunggu lagi. Oh ya, jangan lupa yang belum absen dulu ya. Absen di e-learning. Ya. Naila, sudah absen? Sudah, Pak. Mantap. Punya pianika, kalau yang punya pianika, buku dan pianika, silakan disiapkan. Sekarang kita masuk seni musik. Bapak aja udah siapin keyboard tuh. Bapak sudah siapin keyboard nih. Tuh, saya sudah siapin keyboard, nak. Punya pianika, siapin pianika. Nih, saya sudah siapin keyboard. Nah, biar tahu nanti ya. Oh. Ayo, sambil nunggu yang lain, dibaca-baca bab 3 tentang gaya bernyanyi lagu daerah. Pak, kalau pakai aplikasi boleh nggak? Ya, maunya. Boleh. Boleh. Saya juga punya aplikasi, cuma pengennya manual gitu. Sekali lagi saya ingatkan yang belum absen, silakan absen. Absennya di e-learning ya. Absennya di e-learning masing-masing. Ya. Jadi saya nggak usah pakai Google Form lagi ya. Patokan saya absen 1 saja. Yang penting pada saat pelajaran aktif. Itu. Terus yang udah punya bukunya, silakan dibaca bukunya. Nah, ini bukunya. Bab 3. Menggambar gaya dan bernyanyi lagu daerah. Ini peta konsepnya. Baru 56. 83, 85. Tolong dikasih tahu temannya. 86. Rafifa, Sakiba, Raisa, Asifa, dibuka dulu. Siva Farisa 81, buka dulu kameranya. Dan diberitahukan teman-temannya untuk segera absen di e-learning dan kita akan mulai. Ayo. Thank you Asifa. Kasih tahu temannya nak yang belum gabung. Absen ngaruh ya. Nanti absen pengaruh buat penilaian sikap. Absennya ada di e-learning. Ya, absennya ada di learning. Ada yang mau tanya? Silakan. Ini yang hadir sudah ikut ulangan harian kemarin? Sudah semua? Sudah, Pak. Mantap. Kalau ada yang belum, nanti saya buka lagi, tapi harus japri saya. Japri saya, biar nanti saya buka yang belum mengikuti ulangan CBT, ulangan harian. Baru 62. Belum semuanya gabung. Ayo. Saya tunggu. Sambil nunggu yang lain, kalau ada yang mau bertanya, silakan.
Asifa punya pianika, nak? Asifa. Oh, thank you Talita sudah buka kameranya. 65, baru 65. Ini saya sudah siapkan keyboard juga. Keyboard sekolahan. Kalau ada yang mau belajar, silakan nanti japri saya. Sudah 66, 65 masih. Ahmad Fauzan 84 mana ya? Ahmad Fauzan. Halo Ahmad Fauzan. Where are you? Iya, Pak. Oke, nanti setelah pelajaran ini kamu nanti bisa mengerjakan ya ulangannya ya. Baik, Pak. Oke. Nah, baru 66. Ayo ketua kelas 81, 82, 83, 84, 85, 86. Ayo kasih tahu temennya. Masih 4 menit lagi nih kita akan mulai. Beli. Oke, sambil ini kita lihat dulu sekolahan. Barangkali ada yang kangen dengan sama sekolahan. Ya, ini sekolah anak. Kangen ya sama sekolahan. Ada panggungnya tuh baru. Merah putih. Kangen nggak sama sekolahan? Kangen ya. Iya, saya juga kangen sama kalian. Sudah 71, alhamdulillah 71, tapi masih 71 ya dua kelas lebih. Ayo masih ada 3 menit lagi. Kita setelin lagi nih videonya, video sekolahan. Yeah. 75. Aduh, gimana nih? Yang belum absen, sekali lagi, yang belum absen, silakan absen di e-learning. Absennya di e-learning ya. Saya punya catatan loh, udah saya pindahin loh. Kelas 81 nih, absen tuh. Absen dari, masih ada yang belum absen sama sekali. 74. Ayo yang lain.
Oke, sambil ini ada yang mau bertanya nggak? Mau tentang bab 3 ditanya silakan, mau tentang yang lain silakan. Mau seni rupa silakan, seni musik silakan. Ayo, tanya sambil nunggu yang lain daripada diem baik ngabisin pulsa. Ayo nak. Oke, 77. Alhamdulillah, 77. Alhamdulillah. Kita lihat di sini 81 udah ada yang hadir, 82 udah ada yang hadir, 83 udah ada yang hadir, 84 udah ada yang hadir, 85 udah ada yang hadir, 86 udah ada. Yang belum hadir tolong dikasih tahu temannya. Ayo. Tenang. Ini Zoom-nya bisa muat banyak kok. Sayang-sayang nanti kalau kamu nggak ikut, terus nggak bisa mengikuti pelajaran dan tidak absen, sayang-sayang, nanti nilainya jelek. Kalau sudah 100, ini saya langsung mulai nih. Sudah 100. 30, 30, 30, 60, 60, 70, 80, 90, 100. Harusnya 100, lumayan udah 3 kelas. Kurang lebih 3 kelas. Sebenarnya kita ada 6 kelas. Harusnya sampai 200 berapa itu. Ini yang hadir di sini sudah pada absen semua kan di e-learning? Sudah, Pak. Oke. Baik, sudah 10 lewat 22. Kita mulai aja ya, Naya. Ya. Kita mulai Iya, saja. Pak. Oke. Yuk, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajarin pada hari ini mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila ratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Tetap semangat. Pagi tetap semangat. Oke. Baik anak-anakku. Saya ingatkan sekali lagi yang belum absen untuk segera absen di e-learning. Baik. Kita akan masuk bab berikutnya yaitu bab 3 tentang gaya bernyanyi lagu daerah. Silakan sambil dilihat di monitor atau di buku, disimak baik-baik. Peta konsepnya adalah 1, kedudukan dan fungsi musik lagu daerah di Indonesia. Nah, saya mau tanya, kira-kira lagu daerah fungsinya dulu buat apa? Ada yang tahu? Upacara adat. Upacara adat. Upacara adat, betul. Siapa nih tadi yang jawab? Fauzan 83. Fauzan 83, mantap Fauzan. Fauzan 83. Apalagi yang ini? Sebagai pengiring tarian gitu, Pak. Bukan. Oh, betul sekali sebagai pengiring tarian. Siapa ini? Zara Jevi Talib dari kelas 85. Pelan-pelan. Jangan cepet-cepet.
Siapa Zahra namanya? Jevi Talib. Siapa? Zahra Jevi Zahra. Talib. Masya Allah. 8? 85. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang tadi sudah jawab Fauzan sebagai upacara adat. Yang kedua sebagai mengiring tarian. Ada lagi? Silakan. Sebagai media bermain, Media bermain. Siapa nih? Aisyah Nurul Arasy, Ya. kelas 82. Masya Allah. 82 sudah masuk. Ayo 81. Ada yang mau nambahkan? 86. Ada yang mau nambahkan? 84. Mau nambahkan? Ayo. Fungsi. Ayo. Lagu daerah. Apa lagi? Untuk pertunjukan seni hari gitu, Betul. buat pertunjukan. Buat hiburan. Pertunjukan buat hiburan. Siapa ini, Nak? Bunga Wah, Bunga. Kelas berapa, Bunga? 86. Masya Allah, 86. Berarti yang belum 81, 84. Ayo. Perwakilannya. Ada lagi. Ayo. Oke, kalau tidak ada, kita Mencerminkan suatu adat di daerah tersebut. mencerminkan. Oh, mencerminkan suatu. Oh, boleh. Sebagai identitas. Oke, siapa ini, Nak? Aziza kelas 83. Wah, Aziza 83 udah 2 orang nih. Oke, ya itu ya banyak ya fungsi ya lagu-lagu daerah itu banyak. Nah, itu tadi udah antaranya. Oh, kalian udah paham semua. Sekarang saya tanya, siapa yang tahu lagu daerah itu apa sih? Definisi lagu daerah. Ini pelajaran kelas 7 nih. Ayo. Definisi lagu daerah. Definisi lagu daerah, ayo. Enak kalau begini kita berpikir aja kita jangan takut salah, Nak. Ya? Jangan takut salah. Jawab saja. Saya, Pak. Oh, silakan. Apa lagu daerah? Ya, lagu daerah. Siapa nih tadi? Pak, lagu daerah lagu yang mencerminkan dari daerah tersebut, bukan? Iya, tadi udah dijawab. Identitas, udah. Nah, sekarang saya mau definisi lagu daerah. Itu. Lagu yang dari suatu daerah dan menjadi populer ciri khas dari daerah tersebut. Ciri khas. Oke, dari daerah. ciri khas dari tersebut. Oke. Jadi lagu daerah itu adalah lagu yang lahir dan tumbuh berkembang di daerah tersebut. Nah, paham ya? Lagu daerah, lagu yang lahir, tumbuh, dan berkembang di daerah tersebut. Nanti kita ada tanya-tanya jawab lagi. Yang kedua, teknik dan gaya bernyanyi. Yang ketiga, latihan bernyanyi lagu daerah secara unisono. Oh, berarti nanti kalian prakteknya adalah bernyanyi. Nyanyinya apa? Lagu daerah. Lagu daerah. Nah, di pelajaran 3 ini mampu mengidentifikasi keunikan lagu daerah. Oke, saya tanya, kalau lagu daerah keunikannya apa? Ayo. Karena lagu daerah memakai bahasa daerah tersebut. Mantap, betul sekali anakku. Who is that? Siapa nih namanya? Siapa namanya, Nak? Bunga. Wah, Bunga lagi. Jadi ciri khas keutamaan lagu daerah, ya, keunikannya adalah menggunakan menggunakan bahasa daerah. Ya. Kalau lagu daerah Jawa Barat, ya bahasanya Jawa Barat. Contoh, bubui bulan
sengabeta. Itu. Kalau lagu Jakarta ya, nyok kita nonton ondel-ondel. Kalau lagu Jawa Tengah pakai bahasa Jawa. Lir ilir tandure wong sumilir. Nah, itu lagu dari daerah Jawa Tengah ya. Oke, kita lanjut lagi. Menyanyi merupakan aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. Aktivitas ini manusia dapat mengungkapkan perasaan melalui nada, irama, serta kata-kata. Ada yang menyanyi dilakukan secara unisono, tetapi ada juga yang dilakukan dalam bentuk vokal grup. Nah, saya tanya, unisono itu apa ya? Bernyanyi dengan satu suara. Bernyanyi dengan satu suara. Mau dia berkelompok, mau dia bersama-sama, satu lebih dari 2 orang, tapi nyanyinya secara satu suara, itu disebut unisono. Siapa tadi itu yang jawab? Fauzan, Pak. Fauzan lagi, 83. Oke, Fauzan, mantap. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Oke, di sini ada 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya mau tanya dari kalian satu persatu. Yang udah jawab, jangan jawab ya. Ayo, sebutkan judul lagu daerah dan asal daerahnya. Satu-satu. Silakan. Saya, Pak. Siapa, Naila? Ya. Lagu Bunga Jumpa dari Aceh. Lagu Bunga Jumpa dari Aceh. Betul, Naila. 85. Oke, yang lain. Saya Pak. Bulan dari Jawa Barat. Siapa ini? Nama. Kirana Saya Pak. Satu-satu. Yang tadi, nama dulu. Saya Pak. Siapa? Saya Pak Kirana Safira dari kelas 83. Oke, Kirana. Gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Oke, gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Oke, Pak. selain Kirana. Silakan. Saya Pak. Pak, saya tunjuk aja dah. Siti Zahra. Ayo, Siti Zahra. Iya Pak. Apa judul lagu? Bubuy dan Bulan dari Jawa Barat. Bubuy Bulan. dari Jawa Barat. Oke, siapa tadi namanya? Siti Zahra 86. Oh, Bubuy Bulan dari Jawa Barat. Ada Rafifah. Iya Pak. Apa Kicir-kicir Rafifah? dari Jakarta. Kicir-kicir dari Jakarta. Rafifah 8 berapa tadi? 84. 84. Oke, Kirana 83. Ayo. Kirana. Iya Pak. Nah, sebutkan judul lagu dan asal daerahnya. Gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Sudah. Yang lain banyak. Saya, loh. Pak. Saya, Pak. Siapa? Saya Pak. Apuse, Pak. Papua. Saya Pak. Apuse, Ya, Nadia. Papua. Nadia. Ratu Anom, Pak, dari Bali. Ratu Anom dari Bali. Iya. Cika Abang Pak dari Jakarta. Jika. Anak kambing saya Pak dari NTT. Bener itu jauh sekali. Betul. Ada lagi yang lain? Pak dari Kalimantan Selatan. Oh, Ayo Mama dari Maluku. Ayo Mama dari Papua. Mantap. Ternyata anak-anak saya ini, anak-anak MT1 pintar-pintar. Oke, itu tadi judul lagu dari asal daerahnya. Sekarang, nah di sini setelah melakukan pengan, nyanyikan lagu daerah di bawah ini. Nah, ini dari daerah mana, Nak? Dari daerah Sumatera. Sumatera Utara. Iya, Tapanuli. Sinanggar tulo atulo. Nah, ada
ada cengkoknya itu ada garis kayak perahu tuh, ada garis melengkungnya. Ya, ya. Nah, gitu. Jadi bunyinya gini. Gitu. Karena ada garis penghubungnya. Jadi kayak cengkok. Kayak cepat Mi, gitu fa, ya, Pak. sol, fa, mi, fa, mi. Iya. Gitu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, lanjut. Kedudukan dan fungsi musik dalam tradisi masyarakat Indonesia. Penampilan musik daerah Indonesia sering berkaitan dengan musik tradisi. Penampilan musik daerah kadang-kadang menyatu dengan pertunjukan tari. Digunakan sebagai pengiring dalam upacara-upacara adat. Dan sering juga sebagai ilustrasi pagelaran teater tradisional. Serta sebagai media hiburan. Nah, ini fungsi-fungsinya, Nak. Ya, kayak apa tuh? Di Jakarta tuh namanya teater dari Jakarta apa? Teater tradisional Jakarta. Kalau di Jawa kan ludruk, ada ketoprak. Kalau dari Jakarta apa? Ondel-ondel, Pak. Teater. Lenong. Iya, lenong. Jadi musik daerah kalau di Jakarta Bu, lenong sebagai pengiring lenong. Lenong itu teater tradisional. Oke. Ini yang pertama, fungsi musik sebagai upacara adat. Upacara adat tuh dulu. Yang masih ada sebagai upacara adat. Kayak di daerah Bali, terus di daerah Jawa Tengah juga ada sebagai upacara adat. Di situ bisa dilihat. Seperti contoh upacara Merapu di Sumba menggunakan irama bunyi-bunyian untuk memanggil dan menggiring kepergian roh ke pantai Merapu atau alam kubur. Serem ya. Begitu pula pada masyarakat suku Sunda menggunakan musik angklung pada waktu upacara serentahun atau pada saat panen padi. Ya, panen padi itu menggunakan angklung, upacara tuh. Oke. Selanjutnya, yang kedua adalah sebagai pengiring tari. Irama dapat berpengaruh pada perasaan orang untuk melakukan gerak-gerakan indah dalam tarian, ya. Ada sebagai untuk mengiringi tari kecak, tari pakerena, tari mandalika, tari ngesuk, tari mengaup, masorandat Papua, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, sebagai media bermain. Contoh lagunya untuk media bermain kayak lagu Cublek-cublek suweng di tenggeleng manukin purutu. Nah, atau lagu dari Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak sebiji dikurung bari-bari. Nah, ada juga lagu pengiring lagu Pok Ame-ame. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian. Saya mau tanya, kalau lagu Burung Kakak Tua itu termasuk lagu daerah apa lagu anak-anak? Lagu anak-anak. Lagu anak-anak. 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 Burung Kakak Tua. Lagu anak-anak apa lagu daerah? Daerah. Ayo, bisa dilihat di Google. Daerah kota. Lagu daerah. Ya, jadi bisa dibedakan ya, mana lagu daerah, mana lagu anak-anak. Gitu.
Jangan sampai keliru kalian. Disitulah kita belajar. Jadi tahu mana lagu daerah, mana lagu anak-anak. Oke, kita lanjut. Keempat, sebagai media penerangan. Ya, media penerangan, kalau ada iklan itu pasti ada musiknya. Kalau ada iklan nggak ada musiknya nggak enak kan? Kurang mantep. Bagaikan makan sayur tanpa garam. Yeah. Adem. Gitu. Oke, anak-anak udah tahu fungsinya? Ada apa saja tadi? Yang pertama? Fungsinya apa aja tadi yang pertama? Yang Mengiring pertama? Mengiringi upacara tarian Mengiring tarian. Terus? sebagai hiburan, Hiburan. Terus? fungsi alat untuk bermain. Bermain. Ya. Itu sebagai media penerangan. Oke. Lanjut. Teknik dan gaya bernyanyi dalam musik tradisional. Nah, di kelas 7 kita sudah mempelajari teknik vokal. Kamu telah belajar teknik pernapasan paru-paru, pernapasan perut, pernapasan diafragma, dan pernapasan dada. Di mana? Ketiga itu yang bagus. Pernapasan apa? Ada pernapasan perut, ada pernapasan diafragma, ada pernapasan dada. Yang bagus untuk bernyanyi pakai pernapasan yang mana? Diafragma. Perut. Diafragma. Diafragma. Diafragma, Pak. Yang bagus itu diafragma. Betul. Nah, tapi apakah pernapasan perut dibutuhkan juga? Betul, dibutuhkan. Pernapasan dada juga diperlukan? Betul, diperlukan. Gitu. Contoh kalau kita menyanyi putus-putus, itu kita jangan menggunakan diafragma. Ada kita menggunakan perut. Nah, kalau kita juga mau pengen suara yang tinggi gitu, suara tinggi dan panjang, itu bisa pakai diafragma dan dada. Jadi banyak tekniknya. Tapi biasanya yang sering digunakan adalah teknik pernapasan diafragma. Oke, ini ada contoh-contohnya. Sinden. Sinden itu menyanyi tradisional. Atau ibarat kata vokalis. Vokalis lagu daerah. Itu namanya sinden. Ya, nanti kalian tinggal baca aja ya. Penyanyi musik tradisi itu disebut pesinden atau sinden. Nah, itu. Jadi pesinden juga sering disebut dengan sinden. Menurut Kimu Joko Roharjo berasal dari pasindihan, yang berarti kaya akan lagu yang melagukan. Sinden juga disebut wiranggana. Waranggana. Wara berarti berjenis kelamin perempuan, anggana berarti sendiri. Jadi sinden itu perempuan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, kita lanjut. Sekarang C. Bernyanyi secara unisono. Bernyanyi unisono, bernyanyi satu suara. Ya, mau dia berdua, bertiga, berempat, itu namanya unisono. Sama suaranya, nadanya sama. Contoh, kalau umpamanya nyanyi ini ya Indonesia Raya, umpama ibu-ibu kita Kartini ini satu suara. Nadanya seperti itu, satu suara, sama semua. Itu unisono, mau bareng-bareng nyanyinya. Itu. Maksudnya unisono itu apa? Sesuai dengan melodi pokoknya saja gitu.
sesuai dengan melodi pokoknya saja. Sama seperti tadi lagu Sinanggar Tulo. Notnya itu. Nah itu notnya yang satu suara. Oke. Nah seperti Pak Karena. Nah ini not-notnya ini disebut satu suara. Tuh. Nah ini satu suara seri kuning nih. Sol, mi, sol, do, re, mi. Re, do, si, la, sol, do. Gitu. Itu satu suara. Kalau tidak nona, mi, re, mi, nona, gitu. Karena bulan sayang, nah itu sama notnya. Seperti itu. Kedengeran nggak sih suara pianonya? Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Nah, alhamdulillah itu seperti itu. Satu suara. Ya, itu satu suara. Nah, ampar-ampar pisang juga sih sama nih. Ampar pisang, pisangku belum masak. Sol, do, si, do, re. Sol, re, do, re, mi. Seperti itu. Itu satu suara. Kayak ayam delape. Sama juga. Lurilan jalan payakum buah. Seperti itu. Wah, kamu harus bisa nyanyi, nak. Enak kalau bisa nyanyi. Kita bisa fresh. Nah, ini lagu kicir-kincir nih. Kicir-kicir, ini lagunya. Mi, mi, sol, mi, re, re, fa, mi, re. Seperti itu. Nadanya seperti ini nih. Seperti itu. Itu satu suara. Ada juga sarinande, banyak. Nanti kamu tinggal ada yamko ramgo yamko. Hei yamko rambe yamko arunawa kombe. Itu suara satu. Kalau suara dua aja. Hei yamko rambe yamko. Nah, itu bisa suara dua. Tapi kita nanti itu minggu depan materi selanjutnya nanti dengan banyak suara. Ini satu suara aja. Do, sol, sol, do, sol, sol, la, mi, sol, la, sol, sol, la, re, mi, do. Kayak gitu. Contohnya kalau musik begini nih. Gitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanya? Silakan. Nah, ada yang mau tanya nggak? Oke. Nah, sekarang mau belajar praktek nggak? Sebelum kita praktek, ini dulu nih. Belajar not dulu. Bisa dilihat nggak di monitor? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, di sini not itu ada berapa garis, nak? Not balok ada berapa garis? Kita belajar not balok dulu nih. Lihat di sini.
Nah, ini ada garis pertama, garis pertama tuh di bawah. Tuh. Kita belajar not balok dulu ya. Nah, ini nih garis pertama. Kursor saya kelihatan nggak? Kelihatan nggak kursor saya? Enggak, Pak. Nah, ini garis pertama, garis kedua, 3, 4, 5. Oke, kita belajar not dulu ya. Oke, sekarang bisa dilihat di papan tulis. Oke, kalian bisa lihat papan tulis. Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan, Pak. Nah, tuh garis. Ini tanda kuncinya. Kita ambil di garis kedua. Iya, ada tanda kuncinya. Nah, posisi garis bantu itu adalah C. Kalau C-nya do, berarti do. Berarti di sini adalah D. Berarti re. Sini E, berarti mi. Sini F, berarti fa. Sini sol. Sini G, berarti sol. Sini A, berarti la. Sini si. Sini B, berarti si. Dan sini C, tinggi, titik di atas, berarti sini adalah do, titik di atas. Nah, kelihatan nggak, Nak? Oke, kelihatan? Halo? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Nah, sekarang saya, ini udah tahu kan? C di garis bantu, D di bawah garis pertama, E di garis pertama, nah, F atau fa itu di posisinya adalah spasi. Nah, kalau garis, di antara garis itu namanya spasi. 2, 3, 4. Oke. Jadi ada garis pertama, kedua, ketiga, dan 4. Antara garis 1 dan garis 2 itu disebut spasi pertama. Antara garis 2 dan 3 itu spasi kedua. Antara garis 3 dan 4 itu spasi antara 3 dan 4 itu spasi ketiga. Antara 4 dan 5 itu adalah spasi kelima. Sudah dilihat? Oke, kalau sudah, coba perhatikan. Coba perhatikan tadi gambar not. Kita tahu dulu, benar. Kita tahu dulu. Nah, sini. Coba lihat. Ini buletannya, buletan hitam ya, adanya di posisi mana itu? Ayo. Di garis apa di spasi? Spasi yang ketiga. Ketiga. Spasi keberapa? Ketiga, Pak. Spasi? Ketiga. Oke, Ketiga. kalau spasi ketiga berarti apa itu? Nah, kita lihat lagi ya. Spasi ketiga berarti apa? Lihat. Ayo, spasi ketiga apa? A. C. Kalau A itu spasi kedua, spasi ketiga adalah C atau do tinggi. Ya. Do tinggi. Oke. Spasi ketiga adalah do tinggi. Itu spasi ketiga do tinggi. Terus spasi ketiga. Nah, ini yang selanjutnya nih. Hampa. Hamnya C tinggi. Paknya ham do tinggi,
fa-nya do tinggi. Nah sekarang run. Run adanya di garis apa di spasi? Di garis. Garis keberapa? 3. Nah garis ketiga posisinya apa tadi? Do, re, atau mi, atau fa? Kita lihat lagi. Garis ketiga. Ayo. B. Hah? B. Atau B. C ya. Betul ya, C ya. Nah, itu garis ketiga C. Jadi belajar not baloknya seperti itu, Nak. Jadi kamu bisa tahu, oh berarti sini do si. Nah, in-nya ini posisi di garis apa di spasi? Di spasi kedua. Itu. Spasi kedua itu tadi adalah la. Jadi do si la si. Nah, seperti itu. Ada sulit ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting udah pengetahuan dulu. Nah, itu kita belajar not. Nanti kita belajar lagi. Bapak, mau tanya. Halo, silakan. Itu yang kayak garis lurus itu buat apa, Pak? Yang mana? Yang hitam ditebelin. Yang hitam ditebelin. Ini ya. Ini namanya bendera, Nak. Bendera. Seperti ini bendera. Nih. Coba perhatikan. Oke, coba perhatikan. Ini kalau kita kasih tiang, nah, ini kita kasih tiang, ini kita kasih tiang, lalu kita kasih bendera penghubung. Nah, itu namanya bendera penghubung. Itu karena nada do sama nada re dikasih benderanya nyambung. Tapi kalau dia sendiri, benderanya terputus seperti ini. Nah, paham nggak? Paham, Pak. Paham? Paham. Oke. Udah saya jawab ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang ada yang mau bertanya. Monggo. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak, coba perhatikan di keyboard. Nah, sekarang penerapannya pada keyboard gimana, Pak? Oke. Sebentar. Oke, anak-anakku perhatikan sini. Nah, ini keyboard ya. Nah, yang posisi si C yang mana, Nak? Ada yang tahu nggak? Posisi C yang mana? Ini posisi C. Lihat, perhatikan. Setiap keyboard itu ada 2 hitam. Ya, ada 2 hitam, ada 3 hitam, ada 2 hitam, ada 3 hitam, ada 2 hitam, ada 3 hitam. Itu. Ya. Siap sama. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Sorry. Nah, posisi C, kalau do-nya sama dengan C, berarti adalah do-nya di posisi hitam 2 sini nih. Ini C atau do sama dengan C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu kalau do sama dengan C. Berarti do-nya dimulai dari C. Selanjutnya setelah C itu adalah D. Berarti sini dimulainya
do, re, ke hitam. Mi, fa, sol, la, hitam, si, do, hitam, si, la, sol, fa, hitam, mi, re, do. Oke. Paham nggak sampai sini? Kok bisa Pak? Dari D Pak? Ada yang mau tanya nggak? Kok bisa dari D? Ya, karena untuk mensolmisasi, solmisasi itu adalah jadi antara nada ini di pianika ya, putih ke hitam itu jaraknya setengah. Putih ke hitam jaraknya setengah. Hitam ke putih jaraknya setengah. Putih ke hitam setengah, hitam ke putih setengah, putih ke putih setengah. Kenapa ini putih ke putih Pak? Kok nggak kayak hitam? Karena tidak ada hitam ya. Terus ke hitam setengah, ke putih setengah, ke hitam setengah, putih setengah, hitam setengah, putih setengah, putih setengah. Jadi semuanya jaraknya antara putih ke hitam itu setengah-setengah. Makanya untuk solmisasi pernah dengar dari do naik satu, naik satu, naik setengah, naik satu, naik satu, naik satu, naik setengah. Berarti rumusnya kalau solmisasi satu, satu, setengah, satu, 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 setengah. Nah, berarti kalau dari D sama. Dari D naik satu, naik satu. Kalau ke putih setengah, berarti naik satu kemana? Ke hitam. Berarti, saya ulangi ya. Naik satu, naik satu, naik setengah, naik satu, naik satu, naik setengah, naik satu, baru setengah. Nah. Sampai sini paham gak, Nak? Paham, Pak. Solmisasi itu satu, satu, setengah, satu, 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 setengah. Kalau mau lihat rumusnya ada di Google atau di ini silakan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Ayo yang mau bertanya. Aduh, baru 80 lagi yang hidup. Yang absen. Udah pada absen semua nggak? Sudah pada absen? Udah, Pak. Sudah, Pak. Nggak ada lagi yang mau bertanya? Kesimpulannya adalah fungsi lagu daerah tadi buat apa? Untuk mengiringi tarian adat, Nah, terus? upacara adat, Terus? Mengiringi tarian. Terus? Mengiringi tarian. buat media bermain, Media bermain hiburan, sama? Media penerangan. hiburan. Media? Penerangan. Penerangan. Iya. Itu keunikannya lagu daerah. Ayo, sebutkan keunikan lagu daerah. Menggunakan bahasa daerah tersebut, Betul. Apalagi? Alat musiknya? tradisional, Oke. Biasanya gitu. Kalau lagu daerah pasti alat musiknya tradisional. Jadi, oke, tadi udah. Apa ya? Jadi kesimpulannya tadi seni musik adalah fungsinya satu sebagai sarana upacara adat, kedua sebagai pengiring tarian, ketiga sebagai media bermain, dan keempat sebagai media penerangan. Tekniknya ya, tekniknya satu ada yang bernyanyi secara tekniknya banyak ya. Ada
teknik pernapasan, ada teknik solmisasi tadi yang udah saya ajarkan tadi, do sama dengan ini, terus cara membaca not balok. Nah, tapi untuk kali ini kita bernyanyi secara unisono. Unisono itu satu suara. Baik anak-anakku, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Masih tetap gaya bernyanyi lagu secara unisono. Terima kasih anak-anakku. Mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Afwan. Afwan.